Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang paling berbahagia ini, kita bisa bertemu, bertatap muka, dan tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah. Kita bisa bersilaturahmi lagi, walaupun terbatas oleh layar kaca, karena hari ini kita masih dalam kondisi pandemi. Yang penting apapun kendalanya, saya berharap teman-teman, saudara-saudara mahasiswa, mahasiswi semua, khusus di angkatan tahun 2017 sebagai mahasiswa tingkat akhir di semester 7, tetap menjaga komitmen dan menjaga spirit dan semangatnya untuk tetap menjalankan semangat perkuliahan di semester akhir ini, khusus di mata kuliah filsafat hukum. Mudah-mudahan doa yang selalu saya berikan di pertemuan pertama hingga sampai hari ini, teman-teman mahasiswa, mahasiswi semua tetap diberikan sehat walafiat, panjang umur, bahagia lahir batin, merdeka dan dalam hidupnya, amin. Seperti apa yang telah disampaikan pada saat 2 minggu yang lalu, kita sudah melaksanakan ujian tengah semester di filsafat hukum bersama teman-teman semua. Bahkan pelaksanaan ujian tengah semester di 2 minggu yang lalu, kita menggunakan metode lisan di Zoom meeting. Sungguh sangat keren. Lisan di Zoom meeting, satu persatu saya tanya dalam persoalan filsafat hukum di 2 atau 3 minggu ke belakang. Tapi alhamdulillah semuanya telah lancar, walaupun ada remedial sedikit demi sedikit yang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa, tapi bukan berarti tidak memunculkan nilai. Kalau nilai itu pasti ada. Itu hanya untuk sebatas uji tes case saja kepada teman-teman semua. Dari pertemuan pertama hingga sampai UTS seperti apa. Dan hari ini, di minggu yang lalu kita sudah bahas lagi bahwa metode perkuliahan pasca UTS, evaluasi UTS di minggu yang lalu sudah dilaksanakan. Dan saat ini kita melaksanakan metode perkuliahan menggunakan video yang saya upload di YouTube saya pribadi, yang dimana nanti oleh teman-teman semua tinggal di subscribe ya, dan langsung di komen di setiap video mata kuliah filsafat hukum. Ketika Anda komentar di kolom komentar, berarti menandakan Anda itu mendengarkan, melihat, dan berkomentar. Itu adalah salah satu perwakilan Anda secara individu untuk absensi. Karena absensinya ada di 2 model, baik di Buana Online Course ataupun di YouTube itu sendiri. Itu diantaranya. Dan kali ini, di video ini, ya, di filsafat hukum, saya akan membahas sedikit ya tentang aliran berpikir dalam filsafat hukum. Adanya aliran-aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Karena bagi saya, mahasiswa tingkat akhir sebagai fakultas hukum, sebagai mahasiswa fakultas hukum, harus betul-betul memahami konteks berpikir filsafat dalam filsafat hukum. Karena bagaimanapun juga sebagai mahasiswa fakultas hukum, Anda tidak boleh tidak paham, Anda tidak boleh tidak mengerti. Karena di salah satu ilmu perundang-undangan atau di hukum positif, Anda itu harus memahami tentang yuridis normatif secara sosial, aspek sosial ataupun aspek filosofis. Ngomong aspek filosofis atau berbicara aspek filosofis berarti berbicara soal filsafat hukum. Karena di dalam filsafat hukum itu ada beberapa aliran-aliran mazhab berpikir, salah satunya aliran berpikir hukum alam ataupun aliran hukum positif. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Itu diantaranya. Ketika berbicara hukum alam seperti apa, kodratinya, hukum positif seperti apa, nanti saya akan bahas. Pada video kali ini, saya Dr. Anwar Hidayat SHMH selaku pengampu dari mata kuliah filsafat hukum di semester 7 atau di semester akhir untuk angkatan 2017, baik HK17A, HK17B, HK17C, yang dimana bahwa saya akan membahas tentang aliran-aliran berpikir
dalam filsafat hukum yang dimana adanya aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Karena sebagaimana mestinya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum harus mengetahui secara aspek filosofis dalam konteks filsafat hukum di mata kuliah filsafat hukum. Kita masuk sekarang ke aliran hukum alam. Para pemikir zaman dahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam dan hukum kodrat. Yang dimaksud dengan hukum alam atau hukum kodrat, hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya. Menurut para sofis Yunani dalam kurung abad 5 SM dan Thomas Hobbes, C.H. Darwin atau H. Spencer dan kawan-kawan, bahwa hukum alam itu menguasai kehidupan manusia juga seperti makhluk hidup lainnya yang kecenderungan jasmaninya. Contoh, sifat ketamakan, kerakusan, saling memangsa, dan lain sebagainya. Sebaliknya, lex naturalis menandakan bahwa terdapat tuntutan-tuntutan yang fundamental dalam hidup manusia yang menjadi nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi dengan mengikuti lex naturalis. Manusia tidak mengikuti nalurinya yang irasional atau tidak masuk akal, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral. Tetap di aliran hukum alam, dalam bahasa Indonesia, istilah hukum alam dalam tanda kutip lebih menandakan lex naturae dalam arti yang umum, yaitu sebagai daya yang menyebabkan bahwa segala yang ada di dunia ini berjalan menurut aturan yang telah ditetapkan. Karenanya, untuk mengungkapkan arti lex naturalis, sebaiknya dipakai istilah lain, yaitu hukum kodrat. Hukum kodrat lebih kuat daripada hukum positif sebab menyangkut makna kehidupan manusia sendiri. Karenanya, hukum itu mendahului hukum yang dirumuskan dalam undang-undang dan berfungsi sebagai azas bagi hukum yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, hukum adalah aturan, aturan adalah hukum. Basis bagi aturan itu ditentukan dalam aturan alamiah yang terwujud dalam kodrat manusia. Ketika berbicara aliran hukum alam, kita sekarang masuk di 3 segmentasi, ya kan? Segmentasi pertama kita masuk di zaman klasik. Segmentasi kedua kita masuk ke abad pertengahan atau zaman abad pertengahan. Dan segmentasi ketiga kita masuk kepada zaman rasionalisme, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke zaman klasik atau di segmentasi zaman klasik. Pada zaman klasik, ya kan, atau di segmentasi zaman klasik, tokohnya adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia sebagai makhluk politik atau manusia itu sebagai makhluk politik harus menyumbang bagi negara yang merupakan kewajiban alamiah bagi laki-laki yang mempunyai hak-hak yuridis sebagai warga polisi. Sedangkan ketika masuk di segmentasi zaman abad pertengahan, tokohnya adalah Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif berhubungan langsung dengan manusia dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 2, yaitu prinsip hukum kodrat primer dan prinsip hidup atau prinsip hukum kodrat sekunder. Ketika masuk kepada prinsip hukum kodrat primer, yaitu prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para pemikir Stoa zaman klasik, prinsip hukum kodrat primer yaitu honesty, vivere, hidup terhormat atau tidak merugikan orang lain dan memberikan hak kepada orang lain atau sesuai dengan haknya. Sedangkan ketika berbicara prinsip hukum kodrat sekunder, yaitu norma-norma moral seperti jangan membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, dalam persoalan prinsip hukum kodrat sekunder, ya kan, ini berkaitan dengan norma-norma
Sedangkan norma-norma adalah kaidah. Itu merupakan bagian sesuatu hal, kalimat, definisi, arti yang memang harus tertanam di hati dan pikiran kita. Mengapa demikian? Karena bagi saya dan menurut saya, sebelum masuk kepada kategori akhlak dan manusia itu diatur oleh hukum ataupun diikat dan dipaksa oleh hukum, manusia itu harus memiliki menanamkan nilai-nilai, norma-norma di dalam hati dan pikirannya agar menjalankan manajemen kehidupan perilakunya lebih baik lagi, jangan sampai tidak baik. Ketika kita masuk kepada segmentasi zaman rasionalisme atau disegmentasi zaman rasionalisme, pada zaman ini lazim diterima bahwa hukum kodrat sebagai pernyataan akal budi praktis manusia. Para pemikir zaman ini cenderung menyusun sesuatu daftar hukum kodrat yang dianggap tetap berlaku dan abadi. Pada zaman ini Hugo Grotius menyatakan prinsip hukum a priori, yaitu hukum kodrat yang berlaku positif. Menurut Grotius ada dua macam prinsip-prinsip dalam konsepnya tersebut, yaitu prinsip-prinsip dasar meliputi prinsip kupu-kupunya atau prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, prinsip perlunya hukuman. Sedangkan prinsip-prinsip yang melekat pada subjek hukum meliputi hak atas kebebasan, hak untuk berkuasa atas orang lain, hak untuk berkuasa sebagai majikan, hak untuk berkuasa atas milik. Nah, dan keempat, di segmentasi keempat, tambahannya ya, di segmentasi awal abad ke-20, ya kan? Pada awal abad ini beberapa pemikir berusaha lagi untuk menyusun suatu daftar hukum kodrat, di antaranya Meissner. Menurut Meissner, hukum kodrat sama dengan prinsip-prinsip dasar bagi kehidupan sosial dan individual. Menurut Meissner, terdapat 3 macam hukum kodrat, yaitu di antaranya, ya kan? Ada hukum kodrat primer yang mutlak, yaitu memberikan kepada tiap orang sesuai haknya. Dari prinsip ini diturunkan prinsip-prinsip umum seperti jangan membunuh dan seterusnya. Hak fundamental yaitu kebebasan batin, kebebasan agama, hak atas nama baik, hak atas privasi, hak atas pernikahan, hak untuk membentuk keluarga dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada hukum kodrat sekunder, yaitu hak yang diperoleh karena berkaitan dengan situasi kebudayaan, misalnya hak milik atas asas-asas hukum adat. Demikian itu merupakan bagian daripada aliran hukum alam yang dimana harus dipahami, dimengerti dan dimaknai oleh teman-teman saudara-saudara mahasiswa semua di semester akhir, khususnya di mata kuliah filsafat hukum. Dan sekarang kita masuk di aliran hukum positif atau positivisme hukum dalam aliran berpikir. Nah, menyinggung tentang aliran hukum positif dimulai dengan pertengahan kedua abad ke-19. Positivisme menjalar ke dalam segala cabang ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu pengetahuan hukum. Ia berusaha untuk mendepak pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai ilmu jurisprudensi dan membatasi tugas ilmu-ilmu ini pada analisa dan mendobrak tatanan hukum positif. Para positivis mengajarkan bahwa hukum positiflah yang merupakan hukum yang berlaku, dan hukum positif di sini adalah norma-norma yudisial yang dibangun oleh otoritas negara. Nah, kali ini ketika menyinggung persoalan aliran berpikir hukum positif atau positivisme hukum, bahwa segala sesuatu yang dipikirkan atau dianalisa harus berdasarkan rujukan hukum positif. Hukum positif ini sederhana, bahwa pemikiran saudara itu, ya kan, segala sesuatunya yang tercantum dan terdokumentasikan melalui naskah. Berarti segala sesuatunya kita adalah penganut mazhab positivisme yang memang semuanya adalah tertulis, ya kan? Itu diantaranya. Sehingga berbicara aturan tertulis yang terdokumentasikan melalui naskah ini memiliki kekuasaan dan kepentingan penuh sebagai otoritas yang ada di negara, yang dimana adanya dan terjadinya pemisahan kekuasaan, ya kan, antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu segala bentuk contoh kecilnya. Nah,
Sekarang dalam positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis, dalam perspektif positivisme yuridis, hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme yuridis adalah pembentukan struktural tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuan positivisme yuridis adalah pembentukan struktural rasional atau masuk akal, sistem yuridis yang berlaku. Prinsip-prinsip positivisme yuridis adalah hukum adalah sama dengan undang-undang. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa hukum muncul berkaitan dengan negara, sehingga hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Hukum adalah ciptaan para ahli hukum belaka. Hukum adalah suatu closed logical system. Untuk menafsirkan hukum tidak perlu bimbingan norma sosial, politik, dan moral, melainkan cukup disimpulkan dari undang-undang. Tokohnya adalah R. von Jering dan John Austin. Analytical Jurisprudence. Sedangkan ketika berbicara positivisme sosiologis, dalam perspektif positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum bersifat terbuka bagi kehidupan masyarakat. Keterbukaan tersebut menurut positivisme sosiologis harus diselidiki melalui metode ilmiah. Tokohnya adalah Auguste Comte, 1789 sampai 1857, yang menciptakan ilmu pengetahuan baru sosiologi. Karena ketika berbicara sosiologi adalah objek kajiannya sosial, dan berbicara hukum di Indonesia, ya kan, seperti apa yang kita ketahui bahwa hukum di Indonesia yang dirujuk dan diadopsi oleh negara tercinta kita Indonesia adalah merupakan sistem civil law yang segala bentuk sesuatunya diambil di masyarakat. Selanjutnya adalah sebagai jenis hukum diterangkan oleh tokoh positivisme John Austin pada tahun 1970-1859. Menurut dia, hukum diadakan menjadi dua. Hukum Allah merupakan suatu moral hidup daripada hukum dalam arti sejati. Kedua, hukum manusia, yakni segala peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri. Hukum manusia dibedakan lagi menjadi hukum yang sungguh-sungguh, properly so called. Hukum ini adalah undang-undang yang berasal dari sesuatu kekuasaan politik atau peraturan-peraturan pribadi swasta yang menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan hukum yang sebenarnya bukan hukum improperly so called, seperti peraturan-peraturan yang berlaku bagi suatu klub olahraga, pabrik, dan sebagainya. Peraturan-peraturan ini bukan hukum dalam arti yang sesungguhnya, sebab tidak berkaitan dengan pemerintah sebagai pembentuk hukum. Nah, mungkin itu saja ya saya akhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dalam video kali ini teman-teman semua memperhatikan, mendengarkan, dan subscribe, berikut berkomentar ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, syukron. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan sehat walafiat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, mohon maaf ya. Akhirul kalam. Om Santi Santi Om. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya ya, dan jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya, karena jadwal ataupun tema kelompok di setiap kelasnya sudah dibagikan oleh Kang Budiman dan oleh saya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan baktos dari saya, Pak Dr. Anwar Hidayat SHMH, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum UPP Karawang. Terima kasih.